kita akan terganti dari Globalisasi telah menggusur nilai-nilai di berbagai bidang, salah satunya soal kebangsaan. Kini segala hal yang berbau nasionalisme dianggap ketinggalan, tidak ngepop dan tidak trendy. Kalau dulu itu di kampung-kampung, di mana-mana gitu, kalau 17-nya itu ada lomba, disambut dengan gegap gembita gitu. Ada macam-macam lah. Warna merah putih itu menjadi apa ya? Menjadi istilahnya kayak kewajiban. Ini selain lebaran nih pasti ada 17-an gitu dulu. Tapi makin kesini pemerintahnya sendiri juga cuek gitu kan. Ketika dulu orang pingin merayakan 17-an, diciptakan lagu ya kayak Coklat bikin bendera yang ada direspon dengan bagus segala macam. Kesini juga orang makin amatis kan, ngelihat kondisi negara ini gitu. Lihat ke atas kok korupsi 17-an kayak gitu. Industri hiburan juga dituding memegang peranan penting dalam menurunnya semangat nasionalisme anak muda. Sebab industri hiburan kini dibanjiri lagu-lagu pop bernada pesimis, melankolis dan cengeng, bukan lagu-lagu yang menggugah semangat. Tergantung dari industrinya sendiri, maksudnya ketika mereka menciptakan dan industrinya tidak meresponnya dalam hal ini misalkan medianya, TV-nya, tidak radionya, tidak memutar lagunya ya tidak ada yang tahu. Kalau kemudian muncul satu lagu kemudian diputar berulang-ulang ya orang menganggapnya oh lagi musim kayak gini ya karena lagi dimanfaatin industrinya gitu. Soal nasionalisme ini kan biasanya meletup ketika 17 Agustus. Habis itu orang lupa lagi. Ya sedih sih, maksudnya sedihnya bukan nggak naik juga gitu, emang kan kita diserang segala macam teknologi gitu, diserang segala macam budaya. Jadi ya itu ketahanan budaya ya jatuhnya. Turunnya semangat nasionalisme di kalangan anak muda sungguh memprihatinkan. Namun para musisi muda masih tetap optimis. Dibilang orang Indonesia karena sangat amat kreatif gitu loh. Untuk bilanglah meniru suatu alat elektronik tuh cepat udah ada versi kotanya udah ada, istilahnya mau KW 200 juga ada gitu. Cuman maksudnya kok nggak bisa kita KW-in gitu loh, maksudnya dengan kreativitas orang Indonesia bikin secara gimana supaya anak-anak sekolah ini bisa cepat hafal sama ya apalah yang berbau patriotisme atau berbau Indonesia, berbau republik ini gitu kan, istilahnya kayak lagu atau Undang-Undang 45 lah atau Pancasila sendiri ya kan, bikin cara entah bikin gamenya atau entah bikin apanya gitu yang seru, jadi mereka cepat nangkepnya gitu. Kayak mendidik anak gitu, mendidik anak harus se-Indonesia mungkin. Nah itu yang bisa saya lakuin secara konkret gitu. Jadi saya lebih pengen aura positif membesarkan anak dengan jiwa Indonesia gitu. Jadi kalau saya tidak bisa berharap keadaan lebih baik di generasi saya, tapi paling enggak generasi dia bibitnya lebih unggul lagi, mentalnya lebih bagus lagi gitu kan. Karena kalau yang saya lihat di TV, entah itu cuma selentingan ataupun saya fokus itu semua kembali ke mental masing-masing ya. Lewat karya-karya mereka, para musisi pun ikut berperan dalam membangkitkan semangat nasionalisme. Tentunya iya ya, karena memang lagu itu sangat kuat gitu dari segi lirik, dari segi notasi, dari segi aransemen gitu ya. Walaupun bukan lagunya Coklat tapi lagunya Eros, yang untungnya berjodoh di di Coklat. Lagu itu memiliki segala macam nilai yang layak untuk dijadikan sebagai salah satu lagu terbaik gitu. Kemudian itu menjadi inspirasi buat yang lain untuk katakanlah kemudian netral membuat Garuda di Dadaku gitu ya. Itu kan PW Gaskin juga bikin, terus Slang juga bikin Indonesia Satu kayak gitu. Itu kan sebenarnya menjadi kewajiban dari masing-masing band, daripada musisi untuk menyuarakan kecintaannya kepada negaranya gitu. Apakah mereka mau membuatnya di tiap album
Itu kan tergantung ke mereka juga. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Begitu kata Soekarno. Kini, para musisi muda pun ingin ikut mengguncang dunia dengan musik mereka.